Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Al Mukarram Ustadz Jazili, Romo Jazili yang terhormat, kita sedikit berkomentar atau berkomunikasi syari, mengenai syariah Islamiyah. Pertama, syariah untuk golongan itu bagaimana tata cara secara syariah Islamiyah itu pertama. Boyongan. Ya, golongan. Ya. Baik. Eh, para pemirsa semuanya. Jadi yang namanya orang boyongan ya aslinya tinggal boyong saja gitu ya. Cuman kan kita sebagai orang Islam maka kita harus mengikuti tata cara yang Islami seperti itu. Di antaranya sebelum kita boyongan yang jelas izin kedua orang tua atau mertuanya, karena kata Nabi orang tua kan ada tiga: yang melahirkan kamu, yang mendidik kamu, yang memberi makan kepadamu, yang memberi pelajaran kepadamu, dan yang mengawinkan kamu dengan orang lain. Berarti orang tua sendiri, dan ada tiga. Kita yang jelas izin dulu sama orang tua. Kemudian setelah orang tua mengizini, kita tentukan kira-kira hari apa yang pas untuk konsultasi dengan orang tua yang tersebut ya. Kalau sudah ditentukan hari ini saja, Bismillah, insya Allah ya selamat, itu saja kita turuti saja. Kemudian ketika sudah persiapan matang, kita akan pergi, sudah mempersiapkan diri sampai ke depan rumah. Jangan lupa azan. Azan itu maksudnya ya tidak hanya untuk sholat saja. Azan kan untuk mau pergi safar juga azan, mau ibadah haji, mau bepergian, mau kemana kita azan, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibacakan doa ya. Didoakan oleh sesepuh di situ, yainya Bismillahirrahmanirrahim. ya, doakan dulu secara Islami, doa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya perjalanan, kemudian rumah yang ditempati ayam, tentrem, aman, tidak ada halang suatu apapun. Kemudian bareng-bareng baca doa Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Bareng jalan keluar dari rumah, nanti sampai di tempat tujuan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sudah sampai. Kemudian sampai pas di depan rumahnya, didoakan lagi, baca azan dulu, diadzani dulu. Azan, kita nyuruh seseorang untuk azan. Kemudian masuk dalam rumah, jangan lupa doanya, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah kepadaku munzalan mubarakan, keberkahan, rumah yang berkah, tempat yang berkah, yang ayam ditempati, kan seperti itu, ayam tentrem, tidak ada suatu halangan apapun. Kemudian rumahnya juga damai, untuk keluarga bisa harmonis, seperti itu doanya. Kemudian seperti layaknya kita karena banyak yang datang, kita menghormati tamu yang datang, saudara kita, tetangga, kemudian siapa saja yang datang ke situ, kita suguhi ya seadanya gitu. Kita kasih air minum, kita kasih makanan apa saja yang kita sediakan, dijamu dengan baik, karena kita ikramut duyuf, menghormati tamu yang datang, walaupun itu saudara-saudara sendiri, itu juga termasuk tamu yang datang ke dalam rumah kita. Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah kamu. Kemudian kalau kepengin rumah itu ayam, tentrem, penuh dengan keberkahan, jangan lupa sering digunakan untuk sholat sunnah dan dibacakan Al-Quran. Karena Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir,
Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang namanya kuburan itu kan petang dedet, suang, sumung, gelap, gulita. Maka ketika rumah kemudian digunakan untuk sholat, untuk ibadah, untuk membaca Al-Quran, maka ada cahaya, ada nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan keberkahan, memberikan cahaya, memberikan sakinah, ketenangan kepada penghuni rumah tersebut. Walaupun rumahnya kecil tapi terasa nyaman. Walaupun rumahnya ya sedikit kurang, umpamanya kurang gede, kurang bagus, tapi rasanya itu dibangun betah di rumah. Jadi sekali lagi biasakanlah untuk senantiasa membaca Quran di rumah, berpikiran di rumah, dan sholat sunnah juga di rumah. Kalau sholat wajib utamanya di masjid atau di musola. Tapi kalau sholat sunnah perlu di rumah masing-masing. Juga termasuk menghindari rasa riya, menghindari sifat riya, pamer, pengen di alam, pengen dipuji oleh orang lain. Itu diantara daripada supaya kita melaksanakan sholat sunnah atau ibadah sunnah di rumah masing-masing, seperti itu. Kalau dalam perjalanan dari rumah yang lama ke rumah yang baru itu diiringi dan zikir apa kan? Ya sholawat saja lah, sholawat itu aja, sholawat aja. Boleh sholawat rahmat, boleh sholawat fatih, boleh sholawat nariyah, pokoknya sholawat saja. Kalau yang paling mudah itu memang sholawat rahmat atau sholawat zikir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dalam perjalanan seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, biasanya gitu ya biasanya. Ya, Pas yang bagus ya. iya seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Boleh seperti itu Sampai sholawat. tempat yang baru ya. Ya, seperti itu. Betul. Nah, itu diantara istilahnya apa ya, tata cara adat yang biasa kita lakukan di daerah kita. Mungkin satu daerah dengan yang lain itu beda. Jadi desa Mawacara, Bumi, Mawiji seperti itu ya. Jadi kita punya tata cara yang diantaranya itu, yaitulah berdoa. Karena kita hidup ini kan tajri bil maqadir, berjalan atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakal tu ala Allah, pasrah pada Allah, banyak berdoa, berusaha biar menjadi baik hidup kita, berusaha semaksimal mungkin agar segala sesuatu itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kira-kira seperti acara tasyakuran tapi itu tumpengan bagus sekali ya. Tumpeng Ya. Ya. Itu memang salah satu tradisi di kita sebagai muslim Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah wal Jamaah ya. Itu kadang-kadang ada yang namanya tumpengan. Jadi utamanya memang dalamnya itu kan tasyakuran karena kita telah bisa membangun rumah, kemudian tasyakuran namanya walimatul faqirah walil bina faqirah, karena kita telah membangun rumah, tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang tetangga, mengundang saudara, kita memberikan makan sekedarnya gitu, atau berkat ya. Berkat itu kan barokah. Adapun yang beras kuning bagaimana tidak Pak? Katanya beras kuning untuk keluar. Ya itu ada saja ya. Itu mungkin kalau kami nggak begitu paham itu masalah itu ya. Jadi Yang berasnya dipangan ayam saja. beres ya makannya ayam ya. Jadi memberikan makan untuk ayam kan nggak apa-apa itu. Yang penting niatnya ya. Ini beras kuning untuk apa? Untuk makannya ayam. Uang yang Nah itu karena niatnya sedekah gitu. Dia tolak balik berduit itu kan artinya sedekah. Tapi mana untuk umum biasanya anak-anak yang rebutan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Boleh saja. penghasilan Ada. lah. Iya ada. Boleh. Pokoknya diniati sedekah itu saja. Maka
apalagi kalau kita memang niat sedekah, insya Allah itu kita tambah berkah, kita akan bahagia dan mudah-mudahan selamat. Saya kira itu saja ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.